Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku. Salam mengudara, salam kompak selalu ya. Di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang ini dia. Jadi di konten ini saya ingin ngebahas tentang proses grafting adenium. Lebih tepatnya lagi adalah umur grafting adenium dari 10-15 hari sampai dengan 1 bulan. Tapi untuk yang pertama saya ingin ngebahas tentang media tanam. Teman-teman jangan takut, media tanam apapun itu boleh untuk penanaman adenium. Kalau misalkan bukan program akar, karena kalau misalkan untuk program akar itu supaya airnya tidak mengendap, teman-teman harus pakai media tanam yang poros. Tapi kalau misalkan hanya untuk menanam seperti ini, teman-teman boleh pakai tanah biasa, campur kompos, apa aja itu boleh. Malahan ini seperti yang saya lakukan, saya hanya memakai pasir bangunan aja, saya kasih sekam sedikit saja karena di sini yang saya lihat bukan dari media tanamnya, akan tetapi saya melakukan proses bagian atas yaitu graftingnya. Jadi bukan untuk media tanamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ingin nantinya media tanamnya terlalu basah, ya teman-teman jangan siram, itu aja sih. Oke, jadi ini adalah hasil grafting untuk umur 10 hari setelah saya melakukan grafting. Ini adalah namanya grafting flat ya. Jadi kenapa dikatakan grafting flat? Karena dia datar seperti ini. Jadi namanya itu adalah grafting flat. Nah, teman-teman bisa lihat untuk 10 hari hasil grafting kita hanya mendapatkan bakal tunas seperti ini aja. Jadi kalau misalkan graftingnya itu ada beberapa bakal tunas, dia bakal menunjukkan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Begitupun juga dengan ini. Dan kalaupun kejadian seperti ini, ada penumbuhan tunas pada batang awal, ini tidak apa-apa. Nanti pada proses kita pembukaan tali ikatannya, kalau misalkan kita tidak mau dengan si tunas ini, kita bisa memotongnya ya. Nah, oke, untuk satu lagi, ini juga sama. Ini sudah menunjukkan tunas-tunas. Sedikit bercerita tentang penempatannya. Jadi kalau misalkan sudah kejadian seperti ini, tunasnya sudah muncul, teman-teman boleh menempatkannya itu di full sinar matahari, nggak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan hujan, teman-teman boleh teduhkan dulu, karena takutnya ini kan masih rawan sekali sebenarnya. Takutnya nanti air-airnya itu masuk ke sini dan itu bisa menyebabkan entresnya rusak. Jadi kalau misalkan untuk penyiraman sendiri, teman-teman bisa melihat kondisi dari media tanamnya. Apabila itu kering, teman-teman boleh siram. Jangan terlalu basah juga, jangan sering-sering juga. Kalau untuk adenium, dia itu suka yang namanya sinar matahari. Terus kalau untuk media tanam, jangan ya sedang-sedang aja sih, jangan lembab, ya jangan kering juga. Oke, kita lanjut untuk grafting adenium yang selanjutnya. Oke, ini dia. Ini adalah adenium yang saya grafting 15 hari yang lalu. Kalau yang tadi 10 hari, ini adalah 15 hari yang lalu. Jadi dalam satu pot ini saya melakukan 2 grafting, yaitu grafting flat datar dan juga grafting V. Kenapa dikatakan grafting V? Karena pemotongannya itu seperti huruf V. Oke teman-teman semuanya, ini dia untuk hasil proses grafting kita pada umur 15 hari lagi. Untuk tunasnya ini sudah mulai menembus apa sih namanya ini, wrap atau kertas ini. Jadi yang kita ikat ini dia sudah mengetatkan diri ke sini, dan ini nggak nyampe 1 minggu lagi dia tuh bakal menembus si ikatan ini, dan kita baru proses pembukaan ikatan. Nah, jadi ini sama ya. Ini juga dikatakan berhasil ya teman-teman, tapi tetap saja teman-teman walaupun dalam kondisi seperti ini harus memindahkannya apabila kena hujan. Karena kenapa? Karena di sini kan ada proses grafting V. Jadi pada saat hujan dia itu bakal masuk air ke dalam sini. Nah, ke dalam sini
itu bisa terjadi yang namanya pembusukan entres dan pembusukan batang dan akhirnya gagal. Jadi kalau untuk matahari is okay, itu mau kena 25 jam 28 jam masih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan untuk hujan itu sangat-sangat rawan sekali. Nah, ini adalah grafting V. Jadi untuk grafting V untuk 15 hari itu daun-daun yang kemarin tuh yang menguning-menguning itu sudah pada rontok dan dia itu sudah mengeluarkan daun baru walaupun hanya secuil saja, seuprit aja. Tuh. Nah, ini adalah daun baru sudah muncul. Nah, seperti ini daun baru sudah muncul. Itu tandanya grafting kita berhasil. Jadi kita tunggu proses saja untuk 1 minggu lagi ini bisa kita buka ikatannya. Oke? Dan kita lanjut untuk adenium grafting selanjutnya. Oke, ini dia untuk tanaman grafting selanjutnya. Jadi batangnya ini saya potong semuanya. Nah, ini dia untuk hasil 1 bulan proses grafting. Ini ada grafting flat dan juga grafting V. Teman-teman bisa lihat ini sudah benar-benar sempurna. Jadi sudah bisa dikatakan bakal tumbuh dan bakal berbunga kalau misalkan tidak kena senggol. Nah, ini adalah grafting V. Dia itu kalau misalkan mau berbunga, dia itu sudah mulai mengeluarkan tunas bunga. Nah, seperti ini juga. Ini sudah muncul daun baru 3 atau 4 helai setelah 1 bulan. Dan ini untuk grafting flat. Jadi sedikit cerita, kemarin itu sebenarnya ini sama ya, maksudnya sama dalam pengerjaannya, akan tetapi ini kemarin tuh kesenggol dan alhamdulillah pas saya kasih lem lagi ini masih tidak mengganggu proses tunasnya, jadi dia tetap tumbuh. Akan tetapi sudah lambat dengan yang ini ya, karena ini pencopotan dan kita pasang lagi, jadi dia proses penyatuan antara entres dan batang lagi. Nah, ini untuk tunas si grafting flat ini sudah benar-benar oke. Ini juga. Dan sedikit tentang grafting flat teman-teman. Jadi untuk grafting flat itu kurang amannya kalau masih kecil-kecil seperti ini, dia itu masih rawan copot. Jadi kesenggol, kayak saya kemarin kesenggol pas lagi nyiram-nyiram, kesenggol patah. Jadi kalau misalkan nantinya ini dia tuh tumbuh besar, misalkan banyak bunga ataupun banyak daun, ini juga patahnya itu beresiko. Kalau misalkan dia tuh tumbuhnya besar juga, banyak daun, banyak bunga, kalau misalkan terkena angin kencang itu juga beresiko patah itu Lucita Luna ya guys. Oke, jadi itu adalah beberapa kelemahan dari grafting flat. Itu dia ya, cepat patah, kesenggol, kena angin dan lain sebagainya. Dan kalau untuk grafting V hampir sama sih, karena memang ini kan tapi cukup terlindungi karena memang ini ada himpitan batang aslinya, jadi sedikit lebih kuat. Jadi tapi kalau dibilang kuat nggak terlalu kuat juga. Kalau misalkan nanti dia ini tumbuh besar, terus banyak bunga, banyak daun, banyak cabang, itu juga juga sih. Tapi lama kelamaan dengan prosesnya waktu, si batangnya besar, si batang bawahnya juga semakin rekat, itu bakal lebih kuat lagi. Tapi dibandingkan dengan grafting flat, grafting V lebih kuat lagi ya teman-teman. Tapi lebih kuat lagi kalau batang utamanya langsung. Tapi kan yang namanya kita melakukan proses grafting V dan juga flat, kita menginginkan bunga yang berbeda dari batangnya. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk hasil grafting V dan juga grafting flat umur 1 bulan. Di sini saya memakai pohon obesum. Teman-teman, saya juga mau memperlihatkan, ini ada semayan benih obesum saya. Ini umurnya 3 minggu 22 hari lah tuh.
Nah, ini sudah saya perkenalkan dengan yang namanya sinar matahari. Ini langsung saya tempatkan di sinar matahari. Terkena hujan biasa nggak apa-apa, tapi kalau misalkan hujan, badai, angin, beliuk itu pindahin aja ya. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini saja untuk apa ya untuk tentang umur grafting adenium dari 10 hari, 15 hari, dan juga 1 bulan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Salam kompak selalu, salam mengudara. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.